Shalom, ada sukacita, amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 25. Kita lihat di sini bagaimana Rasul Paulus naik banding, dan kalau kita melihat perjalanan dari Rasul Paulus, dan ini rupanya menggenapi apa yang sudah dinubuatkan tentang dia, bahwa dia akan diikat dan dibawa kepada bangsa-bangsa lain. Nah, supaya nanti dia dibawa ke Roma menghadap Kaisar, karena dia adalah warga Roma. Saya membaca ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang kedua, dan seterusnya. Kita melihat bahwa hamba Allah ini tetap dengan berani menghadapi semua proses, dan dia berdiri di dalam kebenaran sehingga dia tidak takut, ya. Firman Tuhan berbunyi demikian, ayat yang pertama. 3 hari sesudah tiba di provinsi itu, berangkatlah Festus dari Kaisarea ke Yerusalem. Di situ imam-imam kepala dan orang-orang Yahudi yang terkemuka datang menghadap dia dan menyampaikan dakwaan terhadap Paulus. Kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Tetapi Festus menjawab bahwa Paulus tetap ditahan di Kaisarea dan bahwa ia sendiri bermaksud untuk segera kembali ke sana. Katanya, karena itu baiklah orang-orang yang berwenang di antara kamu turun ke sana bersama-sama dengan aku dan mengajukan dakwaan terhadap dia jika ada kesalahannya. Festus tinggal tidak lebih daripada 8 atau 10 hari di Yerusalem. Sesudah itu ia pulang ke Kaisarea. Pada keesokan harinya ia mengadakan sidang pengadilan dan menyuruh menghadapkan Paulus. Sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya, dan mereka mengemukakan banyak tuduhan berat terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Sebaliknya Paulus membela diri, katanya, "Aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar." Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, "Apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini?" Tetapi kata Paulus, "Aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar, dan disinilah aku harus dihakimi. Seperti engkau sendiri tahu benar-benar, sedikit pun aku tidak berbuat salah terhadap orang Yahudi. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar bersama-sama." Setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat Bapak Ibu, ya bagaimana ya Festus katakan, ya setelah berunding dengan anggota-anggota pengadilan, Festus menjawab, "Engkau telah naik banding kepada Kaisar, jadi engkau harus pergi menghadap Kaisar." Naik banding terus menghadap Kaisar. Nah, kita lihat tadi ayat-ayat sebelumnya dikatakan bahwa ada siasat atau strategi untuk membunuh Paulus. Ya, dengan alasan ini harus dia bawa ke Yerusalem. Ini persoalan dia menghujat, ya boleh katakan menista nama Allah, melanggar hukum, ya. Dan ini harus diadili di Yerusalem, padahal maksud mereka ketika nanti dalam perjalanan membawa ke Yerusalem, ya ini sudah Paulus sudah diselesaikan, ya dimusnahkan. Tetapi apakah ya Festus atau anggota yang lain mengerti
bahwa mereka akan dibunuh dan keputusan ini menyelamatkan Paulus, ya saya yakin tidak tahu, sebab Festus pun ingin menyerahkan sebenarnya Paulus kepada mereka, kepada Yerusalem, ke Yerusalem, supaya mereka dibawa ke Yerusalem. Perhatikan bahwa Festus ini ingin mengambil hati orang-orang Yahudi, ya. Jadi dari sisi Festus ya tidak mengerti bahwa ini akan dicelakakan, kemudian ingin menyelamatkan. Tetapi kita lihat inilah karya Allah, dan Allah menyertai hambanya. Allah memelihara hambanya sekalipun ya ada niat-niat dari orang-orang yang ingin mencelakakan. Kalau belum waktunya mati di tangan orang-orang itu, ya masih belum, karena masih ada perjalanan yang harus dilakukan oleh Paulus. Perhatikan di sana dikatakan kepadanya, kepada Festus, orang-orang yang Yahudi yang mendakwa dia, kepadanya mereka meminta suatu anugerah yang merugikan Paulus, ya, yaitu untuk menyuruh Paulus datang ke Yerusalem, sebab mereka sedang membuat rencana untuk membunuh dia di tengah jalan. Ngeri ya, ngeri kali ini. Wah, ini namanya pembunuhan, akan melakukan pembunuhan dengan berencana. Jadi sudah diatur sedemikian rupa. Ya kalau saja ya Paulus berkata, ya udahlah terserah kalian mau diapain saya, mau dibawa ya silakan, nah, maka dia akan selesai. Tetapi lihat ya, ada pembelaan dari Paulus ya. Di ayat 8 ini yang menarik. Walaupun ada tuduhan-tuduhan berat diberikan kepadanya dan jelas tidak ada bukti. Kalau kita lihat ayat 7, sesudah Paulus tiba di situ, semua orang Yahudi yang datang dari Yerusalem berdiri mengelilinginya dan mereka mengumumkan banyak tuduhan berat ya terhadap dia yang tidak dapat mereka buktikan. Jelas tidak dapat dibuktikan, tapi tuduhan itu nah seperti ini sudah terorganisir ya. Jadi nanti pokoknya semua bicara supaya ya Paulus akan dihukum karena kesalahannya. Ya, jadi dirancangkan sedemikian rupa supaya banyak suara yang berkata memang orang ini bersalah, orang ini menghujat nama Tuhan, orang ini menista nama Tuhan, menista agama, kira-kira begitu. Jadi sebegitu banyaknya orang-orang nanti akan bicara, yang akan memungkinkan ya Festus akan berkata, ya kalian bawalah. Ya sebenarnya Festus pun mau menyerahkan sebenarnya ya. Ya tetapi Paulus membela diri. Sebaliknya, ayat 8, sebaliknya Paulus membela diri, katanya aku sedikit pun tidak bersalah, baik terhadap hukum Taurat orang Yahudi maupun terhadap bait Allah atau terhadap Kaisar. Saya tidak bersalah. Nah karena dia sebut nama Kaisar, dan dilihat waktu pertama ditangkap kemudian mau diadili, Paulus bilang, apakah kalian mau mengadili orang warga Roma dengan cara begini tanpa ada bukti? Nah, ketika tahu bahwa kewarganegaraan Paulus adalah kewargaan Roma, ini harus diadili ke Roma, harus kepada Kaisar. Ya oke, kalau saya bersalah kepada Kaisar saya siap. Bahkan kalau bersalah ke bait Allah dan hukum Taurat saya siap. Nah tapi persoalannya begini, kalau hanya dia berkata tidak bersalah kepada hukum Taurat dan bait Allah, ya bagi Festus dan bagi orang Rom gak ada masalah, itu urusan kalian. Kira-kira begini, kalau ada seorang dituduh menista nama Tuhan, kalau dibawa ke pengadilan pun, orang pengadilan walaupun tahu kebenarannya pasti bilang ya itu urusan kalian, agama-agama kalian. Ya, atau memang karena kalian atau karena kamu ya menista nama Tuhan, menista agama, maka kamu akan dijatuhkan hukuman walaupun tidak ada bukti. Tapi karena tuduhan itu, wah ngeri ya, jadi berat sekali. Nah, tetapi itu harus kita alami sebagai anak-anak Tuhan, karena keadilan di dunia ini secara manusia mana ada. Ya kalau mau jujur kita melihat saja nggak ada keadilan ya. Tapi jangan kita berkecil hati. Ya Tuhan Maha Adil, amin. Tuhan membela perkara kita. Ya sepertinya Paulus tak berdaya ini ya. Mau dianiaya, diperlakukan sedemikian rupa. Ya tetapi Tuhan selalu menyertai hambanya. Bukankah itu waktu pernyataan Tuhan kepada dia bahwa aku menyertai engkau, kata Tuhan kepada Paulus, kamu sudah berani di Yerusalem, kamu juga akan berani
yang pergi ke Roma ya. Nah, tetapi Festus ya, perhatikan ayat 9. Hati-hati juga dengan orang-orang yang kadang-kadang tidak punya pendirian hanya karena uang, ya di depan lain, di belakang lain, ini susah ya. Tetapi Festus yang hendak mengambil hati orang Yahudi menjawab Paulus, katanya, apakah engkau bersedia pergi ke Yerusalem supaya engkau dihakimi di sana di hadapanku tentang perkara ini? Akan berbahaya sekali kalau seandainya ya Paulus sudah diserahkan dan bawa. Kalau Paulus mau saja. Hingga tadi rencana mereka sebenarnya bukan mau mengadili dia di Yerusalem, di tengah jalan akan dibunuh. Selesai. Wah, ini sudah direncanakan sedemikian rupa, tetapi lagi-lagi kita lihat hamba Allah yaitu Paulus ada dalam pemeliharaan Tuhan dan dia terluput dari rencana maut itu. Ya, tetapi kata Paulus, aku sekarang berdiri di sini di hadapan pengadilan Kaisar dan disinilah aku harus dihakimi. Di sini persoalan dituduh, ya di sini dihakimi, nggak boleh tempat lain. Ya, tempat perkara di sini, ya di sini. Di sini harus diselesaikan. Wah, ini luar biasa kalau kita lihat ini Paulus tahu banget tentang hukum ya. Kita perlu juga belajar tentang hukum ya. Walaupun nanti toh akhirnya kita mempertahankan ini yang benar, tapi keputusan nanti nggak seperti itu ya harus kita terima. Ya sudah risiko bagi kita untuk menghadapi penderitaan demi nama Tuhan. Amin. Karena Tuhan bilang kamu juga dikaruniakan untuk menderita untuk itu. Tidak hanya kita dikaruniakan untuk selamat. Tapi kalaupun toh akhirnya karena mempertahankan iman percaya kita, mempertahankan pelayanan kita, mempertahankan hidup benar di hadapan Tuhan, sampai harus dianiaya, disiksa, itu adalah karunia Tuhan. Amin. Luar biasa ya. Wah, ini penderitaan adalah kasih karunia. Ya, firman Tuhan katakan, maka kalau kita dianiaya oleh karena kebenaran itu kasih karunia Tuhan. Tapi kalau kita dianiaya karena kesalahan kita, karena kita melakukan dosa, karena kita mencuri, karena kita membunuh, karena kita berdosa, itu memang sewajarnya. Tetapi ini tidak wajar. Namun kita harus menerimanya. Nah, itulah anugerahnya. Jadi luar biasa ya. Karena kebaikan kita, iman kita, kita harus mengalami penderitaan. Tuhan bilang itu kasih karunia, itu anugerah. Bukankah Yesus pernah mengingatkan bahwa dia pun mengalami itu oleh karena kasihnya kepada orang-orang yang berdosa. Jadi oleh karena kasih kita kepada banyak orang, kemudian kita mempertahankan iman kita dan terus melayani. Nah, jika pun satu waktu risikonya adalah penganiayaan yang kita alami, itu adalah kasih karunia. Jadi jangan takut. Kita nggak perlu takut. Ya, ingat akan pepatah ya. Ya, takut karena salah. Ya, berani karena benar. Jadi kalau kita dalam kebenaran, apa yang harus kita takutkan? Ya, kita harus berdiri di dalam kebenaran. Ya, jadi ayat 11, jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Ini menarik sekali ya. Wow, siap. Kalau memang karena kejahatan, ya saya akan terima mati. Tapi saya tidak lakukan kejahatan. Ya, saya tidak menghujat nama Tuhan, tidak menista agama. Saya juga tidak melawan pemerintah, yaitu melawan kaisar. Tidak, mana pemerintah dirugikan mana? Adakah kata-kataku menghujat nama Tuhan? Tidak. Ya, aku hanya berdiri di dalam keyakinan, ya di dalam kebenaran sebagai orang yang percaya pada Yesus. Dan aku melakukan tugas, yaitu memberitakan nama Yesus supaya banyak orang diselamatkan. Terus salahnya di mana? Kan begitu. Ayo tunjukkan. Yang disakiti siapa? Yang dianiaya siapa? Yang dizolimi siapa? Yang dinista siapa? Kan tidak ada. Saya hanya menjalankan tugas, saya kira-kira begitu ya. Jadi di mana kejahatan yang setimpal? Kalau ada kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela. Menarik ya, aku rela. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Luar biasa ya. Jadi kalau orang-orang
Yahudi akan membawa dia ke Yerusalem padahal mau membunuh. Jadi kalau diserahkan Paulus kepada dia, ini adalah anugerah bagi mereka. Wah, pemberian yang luar biasa. Tapi Paulus katakan, ya, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Mempertahankan kebenaran. Dan akhirnya kita lihat keputusan setelah berunding anggota-anggota pengadilan. Oke, naik banding. Dan kita akan lihat seterusnya bahwa melalui peristiwa ini kemudian Paulus akan dikirim ke Roma. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang kita lihat dari kebenaran firman ini melalui pengalaman hidup daripada Rasul Paulus? Ya, kita lihat bahwa dia tetap berdiri teguh di dalam kebenaran. Ya, berdirilah teguh dalam kebenaran. Siasat-siasat yang akan menghancurkan bahkan akan membunuh kita, ya, Tuhan bisa luputkan. Sebagaimana pengalaman Paulus ketika orang-orang yang dari Yerusalem datang untuk membawa dia ke Yerusalem, sebenarnya di tengah jalan Paulus akan dibunuh. Tetapi lihat pemeliharaan Tuhan. Dan kemudian kita melihat setelah ya berunding anggota-anggota pengadilan dan ditetapkan bahwa akan naik banding. Artinya apa? Apa yang telah dinyatakan oleh Tuhan bahwa dia akan pergi kepada bangsa-bangsa ya dengan sebagai tawanan, tetapi dia harus memberitakan nanti kebenaran itu ke Roma dengan melalui sebagai orang tawanan. Dia akan berjumpa dengan Kaisar. Dia akan dikirim ke Roma. Jadi kita lihat betapa dahsyatnya ya perbuatan Allah. Nah, hanya kalau kita renungkan, wah berat juga dong kalau kita begitu harus seperti Paulus itu yang menderita. Ya, kalau itu Tuhan izinkan untuk kita lakukan, sekali lagi kita memandang itu sebagai anugerah. Amin. Katakan anugerah. Haleluya. Jadi kalau kita melayani harus susah, wah ini melayani sekolah minggu kah ya, yang guru-guru sekolah minggu, aduh begini-begini. Anugerah, tetap bertahan. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.